Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, tim kreator Owi Studio. Saat ini seperti biasa, rutinitas kita ya. Mungkin ini sudah tidak asing lagi. Ini adalah situs megalitikum atau biasa dikenal orang-orang sini adalah Gunung Padang. Ah, biar kalian pada tahu semua, mungkin untuk sejarah dari akhir sampai sekarang itu seperti apa, nanti kita akan wawancarai. Juru kunci kita adalah yang sudah ada di sana. Yuk, kita langsung aja kita wawancarai. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Firman dari Kreator Owi Studio. Boleh minta waktunya Pak sebentar? Ya boleh, bisa. Saya datang jauh-jauh dari Bekasi, hanya ingin tahu tentang sejarah Gunung Padang itu, atau untuk yang terkenalnya di dunia maya itu adalah situs megalit ya. Nah, saya ingin menggali lagi lebih detail dari awal sampai akhirnya situs megalit atau Gunung Padang itu bagaimana sih ceritanya, awal mulanya sampai terjadi yang sekarang ini. Atau bisa diceritakan tentang keanehan atau keajaibannya ada di sini tuh seperti apa Pak? Iya, iya. Saya mungkin perkenalkan dulu, nama saya Denny. Dulu pelihara situs megalit Gunung Padang. Nah, Gunung Padang ini artian namanya itu terang atau dalam arti Sunda Caang atau Padang Narawangan. Nah, dahulu Gunung Padang ini pernah tercatat oleh orang Belanda pada tahun 1914 yang bernama Endikrum. Lalu dilaporkan sama 3 warga, salah satunya kebetulan almarhum kakek saya sendiri Pak Suma Pandi sama Pak Jalan Abidin tahun 1979. Jadi pola fungsi Gunung Padang ini dahulu belum ada nama untuk pariwisata. Ini tempat khusus untuk meditasi, berdoa, bertapa atau ritual. Jadi sebelum kita masuk ke sini ada nama Sumur Kahuripan. Jadi maksimal kitanya harus cuci muka atau wudhu dulu di bawah. Nah, jalan yang utama itu 175 meter yang nanjak. Nah, yang kedua jalan yang landai 300 meter dari beton. Oh, jadi sebelum kita naik ke sini itu harus menuju Cai Kahuripan dulu atau air Kahuripan ya? Iya, betul. Ambil air wudhu dulu atau cuci muka paling Iya, tidak ya? iya betul. Itu biasanya mitosnya gitu ya, mitosnya itu supaya apa, atau nanti memang syaratnya harus seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, syaratnya itu artian sumber kahuripan kan mungkin dahulunya ada kehidupan. Betul. Jadi artian orang yang datang ke sini bisa dimitoskannya ya kalau orang yang mungkin haus itu agak seger lah. Nah begitu pemirsa, jadi kalau kalian pengen mengunjungi ke situs megalit ini, nah di bawah itu di gerbang setelah tiket, di belakang pos tiket itu adalah ada yang namanya sumber air kehidupan atau air kahuripan ya. Kalau orang Jawa bilang banyu urip, atau bahasa Sundanya adalah cai ya, cai kahuripan. Nah di sini sih nggak perlu diwajibkan, cuman alangkah baiknya memang sebelum kita naik itu ke sini harus mempunyai hadas bersih atau minimal cuci muka ya. Kalau untuk naik ke sini nanti kita akan shoot juga di itunya air kahuripannya ya. Oke, jadi bagaimana lagi Pak? Ya mungkin keunikannya di Gunung Padang ya ada 5 teras atau 5 undakan. Nah, sekilas saya bercerita, ini pertama nih ruang aula tempat seni ini yang saya duduki namanya meja batu dolmen, atau namanya menurut cerita masyarakat itu simbol gongnya. Simbol Tapi gong. cuma simbol gitu kan. Ya. Nah terus lagi ini ada Gunung Masigit, ini undang yang pertama, sama batu gamelan atau batu bonang. Ya. Mohon maaf Pak, dipotong. Batu Masigit itu apa ya? Bisa Tempat di peribadatan. tempat peribadahan Iya. atau apa namanya, musola gitu ya Iya, kalau bahasa musola, sekarang ya. musola. Oh gitu. Jadi masjid itu adalah kalau bahasa ininya musola ya. Jadi kalau bahasa zaman dulunya itu atau zaman Sundanya adalah masjid ya. Kalau untuk gongnya itu saya dengar sih Pak, informasi katanya sih ada batu yang memang kalau ditepuk itu seperti gong gitu ya. Iya. Memang betul ada ya Pak? Ada. Nah, dan selain itu ada beberapa teras gitu, dari mulai teras 1 sampai
teras 7 apa 4 ya Pak? 5. Oh sampai teras 5 pemirsa, salah mohon maaf. Jadi mungkin ini teras 1, teras 2 nya di sana, sampai sana lagi Iya. sampai ujung. Sampai ujung. Oh gitu. Terus selain itu ada apa lagi Pak? Keunikannya Gunung Padang ini ya dikelilingi sama 5 gunung gitu kan. Ah, Pertama arah timur Gunung Lati Kramat, dua sini Gunung Pasir Malang, juga ada Gunung Batu, Gunung Karuhun, dan yang kelima Empet. Gunung Karuhun. Oh, nah ini ada ikatannya atau ada sejarahnya dengan Candi Borobudur atau Prabu Siliwangi atau gimana Pak? Nah, kalau menurut itu ya situsnya cenderung ke 3 sebutan. Pertama ada Punden Berundak, yang kedua candi, yang ketiga piramid. Jadi Piramid. situs ini diperkirakan menurut penelitiannya bahwa pernah diambil detail setempat tanahnya, diperkirakan usianya nyampe 25.000 tahun sebelum Masehi. 25.000 tahun Sebelum Masehi. sebelum Masehi. Nah, itu pemirsa, ini ternyata lebih tua dari Candi Borobudur ya Pak? Iya betul. Ini berdiri, bukan berdiri ya, apa gimana sih? Ditemukannya ya? Iya, Ditemukannya itu sesudah 25.000 tahun. Bagaimana? Iya 25.000 tahun. 25.000 tahun sebelum Masehi. Tua banget pemirsa. Nah, ini pun batu-batunya seperti yang kita lihat, ini asli, bukan rekayasa ataupun ukiran ya. Memang ini sudah terbentuk dari zaman dahulu kalanya seperti ini batu-batunya. Sudah terbentuk dan memang ada yang berdiri. Kalau emang udah berdiri ini mah itu udah ditata ya. Mungkin kalau nggak ditata kan acak-acakan, tapi kalau untuk batunya itu adalah asli, bukan rekayasa atau bikinan atau ukiran ya kalau zaman sekarang. Nah, dari kaki gunung sampai ke situ itu ada berapa kilo? Kalau meterannya itu cuman yang pertama 175 meter sama yang 300. 300 meter. Iya, kalau dari kedalaman air laut itu 900. Betul. Nah, satu lagi Pak, Iya. ini kan konon ya, yang saya dengar ceritanya, ini gerbang utama ini adalah tempat kumpulnya para apa disebutnya? Aulia. Para aulia itu ya di sini, atau tempat rapatnya ya. Iya betul. Tempat rapatnya mungkin di sini, pantas saja ini terbentuknya kan seperti ini. Kalau memang ininya itu petilasannya atau apanya itu mungkin di teras atau tempat singgahnya atau Iya, gimana? tempat singgahnya itu adanya di teras yang kelima terakhir. Di teras yang kelima terakhir tadi. Iya. Oh gitu. Ya pemirsa, ini adalah gerbang atau tempat peristirahatan atau tempat kalau zaman sekarang itu adalah rapat ya, meeting ya. Nah tempat singgahnya itu adalah di sana. Jadi di sini tuh dari mulai teras 1 sampai teras 5 itu adalah yang paling ujung di teras 5 ya. Terus satu lagi yang saya dengar infonya itu ada batu yang bisa diangkat, mitosnya dulu ya. Iya. Mitosnya itu ini kan lebih cenderung ke seniman ya. Iya seniman. Katanya gitu kan, ada yang kalau ada yang bisa ngangkat batu tersebut itu insya Allah cita-citanya akan terwujud di dalam senimannya itu. Apakah betul ataukah hanya hanya mitos aja atau memang gimana gitu Pak? Nah, artian namanya batu gendong pernasiban. Ya, Nah, atau dengan sebutan sekarang itu batu kanuragaan. batu Iya, kanuragaan. sebenarnya orang yang bisa mengangkat batuannya sebenarnya orang yang benar-benar artinya bersih, dan bukan pola fungsi kita minta ke batuan itunya, tapi syariatnya simbolnya batuan itu. Jadi filosofinya dengan adanya serba 5, mungkin saya tambahin kan. Ya. Nah ini sudut segi batunya juga 5, heksagonal, pentagonal gitu kan. Ya. Nah sebenarnya yang harus diangkat itu jati diri kitanya, bukan batuannya. Nah, begitu pemirsa, ini jangan salah tafsir dan jangan salah paham. Ternyata informasi yang saya terima itu bukan karena ngangkat batu tersebut kita bisa jadi seniman terkenal ataupun tenar. Ternyata yang bisa ngangkat itu adalah jati diri kita. Yang bisa mengangkat batu itu adalah ya memang hati kita yang kalau bersih ya. Iya. Kalau bersih ataupun itu, kalau cerita-cerita yang lain-lain itu hanya mitos ya pemirsa ya. Jadi sudah
apa yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Dedi itu adalah kebenarannya. Dan yang satu lagi itu ada yang namanya batu tilas, kalau bahasa ininya bekas ya, bekas kaki harimau. Iya. Itu kaki harimau itu emang zaman dahulunya batu itu lembek ataukah memang saking luar biasanya atau gimana? Ada berkaitannya nggak dengan ya di dalam dongeng, bukan di dalam dongeng, memang ada sejarahnya gitu. Prabu Siliwangi itu memang ada, Iya. gitu kan. Apakah benar itu adalah pernah Prabu Siliwangi itu memang pernah singgah di sini atau petilasan di sini atau bagaimana informasinya? Itu yang saya Iya. pengen gali dan perlu saya ketahui, Pak. Ya, sebenarnya diperkirakan batuan ininya kan usianya pernah dari kita pelakukan itu 26 tahun Masehi. Nah ini jadi sebutannya patilasannya zaman kerajaan Prajajaran atau Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi bukan dia yang membangun batuan ininya, tapi dia pernah memanfaatkan atau dengan sebutan tadi abang bilang kan namanya patilasan Prabu Siliwangi atau singgasananya. Sehingga di sini Iya. memang kalau ibarat kata pengembara ya, Iya, kalau pengembara itu misalkan ada satu tujuan di sana, tempat istirahat di sini, kalau bahasa sekarang rest area, coy, rest area kalau bahasa sekarang ya. Jadi rest area ini dulu rest area Prabu Siliwangi ya. Ada lagi Pak informasi yang lebih penting? Ada, jadi pertama ya mungkin bagi orang yang tua atau istilahnya berkunjung kepada ya sekilas titipannya itu jangan mencoret-coret batu. Yang kedua jangan tukar batu sembarangan, dan yang ketiganya itu jangan duduk di batuan yang berdiri. Jadi takutnya itu roboh. Jadi mengurangi nilai sejarah. Karena kalau tidak dijaga sama kita, sama orang-orang sekitar kita yang punya hati sayang ke batuan ininya, tapi bukan mengagungkan batuannya, Betul, itu pasti ada. betul, Tapi kalau kita yang merusak, mungkin cuman cerita itu aja. betul, betul. Ya begitu pemirsa. Jadi ini syarat penting atau info penting jika berkunjung ke sini itu satu, jangan pernah merusak barang-barang yang ada di sini. Contoh seperti batu, jangan pernah menduduki batu yang berdiri, jangan mencoret, jangan memukul batu sembarangan karena nanti ke sejarahannya itu akan takutnya hilang ataupun berubah ya, karena dengan keteledoran ataupun kearoganannya manusia. Karena ini adalah cagar budaya ya, cagar budaya yaitu harus dilestarikan sampai akhir nanti. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi atas informasinya yang sangat penting dan sangat berharga buat saya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.